Pada 9 Januari 2026, langit Ukraina kembali terkoyak. 6 ledakan dahsyat menghantam wilayah Lviv, kota yang selama ini menjadi benteng logistik utama NATO di perbatasan Polandia. Hari itu, dunia kembali menyaksikan amukan rudal Oreshnik, rudal hipersonik canggih yang digadang jadi momok bagi Eropa. Di balik kecepatan hipersonik dan gemuruh neraka yang dihasilkannya, Oreshnik bukan sekadar soal pamer kecanggihan militer Rusia. Bagi Rusia, Oreshnik adalah obat anti pusing instan yang bisa menekan balik segala sanksi dan ancaman dari Amerika Serikat dan Eropa yang menjepitnya. Kenapa rudal Oreshnik seolah jadi jalan pintas bagi Rusia, dan kenapa rudal ini jadi momok bagi Eropa? Sebelum kita membedah rudal Oreshnik, kita perlu memahami dulu kenapa Rusia begitu pusing. Jadi, memasuki tahun 2026, napas ekonomi Rusia makin pendek. Alasannya karena Amerika Serikat makin getol menangkap armada tanker hantu Rusia dengan agresif. Tak hanya itu, Uni Eropa dan Amerika Serikat juga telah melarang sebagian besar impor minyak mentah dan produk minyak dari Rusia. Ditambah, di tahun 2026, Barat juga menambah larangan baru untuk mengimpor gas pipa dan LNG Rusia. Padahal, minyak adalah sumber pendapatan negara Rusia yang paling krusial. Istilahnya, minyak adalah bensin yang menggerakkan roda ekonomi sekaligus mesin perang Rusia. Tak hanya Amerika Serikat yang terus mencekik ekonomi Rusia, Uni Eropa pun demikian. Strategi Uni Eropa melemahkan Rusia adalah dengan memperpanjang pembekuan aset cadangan devisa Bank Sentral Rusia senilai lebih dari 300 miliar dolar Amerika Serikat. Atau setara 5.000 triliun rupiah. Pembekuan itu dilakukan sampai Juli 2026. Tak sampai di situ, Rusia juga dikenai isolasi dari sistem keuangan global SWIFT yang membuat transaksi lintas negara jadi sulit. Di bidang transportasi pun, pesawat Rusia dilarang untuk terbang melintasi ruang udara negara-negara barat. Hal yang sama juga berlaku bagi kapal-kapal Rusia. Akibatnya, di pasar domestik, rakyat Rusia mulai menjerit. Buktinya, inflasi rumah tangga Rusia kini telah menyentuh angka 13%. Seluruh sanksi itu telah menekan ekonomi Rusia, walaupun Moskwa telah mengalihkan sebagian perdagangannya ke Cina dan India. Di medan tempur pun kondisinya tak lebih baik. Perang Rusia-Ukraina yang sudah berjalan 4 tahun ini telah menelan korban 1,2 juta anggota pasukan Rusia, baik yang meninggal maupun yang luka-luka. Ini adalah angka kerugian personal tertinggi Rusia setelah Perang Dunia Kedua. Di saat korban terus berjatuhan, garis depan palagan justru mengalami stagnasi. Sementara di saat yang sama, alutsista kebanggaan Rusia seperti jet pengebom, kapal penjelajah, dan kapal selam kini bisa dijangkau oleh Ukraina. Total kerugian peralatan militer Rusia sudah melampaui ribuan senjata. Karena perang, Rusia kehilangan 400-an pesawat tempur, 14-an ribu tank, dan ratusan ribu kendaraan pendukung logistik. Dari semua kerugian itu, Rusia tampaknya telah mencapai titik optimum kemampuannya dalam perang konvensional. Tantangan tak berhenti sampai di situ. Negara-negara Eropa juga mendukung kedaulatan seluruh wilayah Ukraina. Artinya, mereka tidak memberi pengakuan atas klaim Rusia yang telah menduduki 28% wilayah Ukraina. Negara-negara tetangga Ukraina itu bahkan ingin menempatkan pasukan anggota NATO di wilayah Ukraina. Tampaknya, semua itu membuat kepala Putin pusing 7 keliling. Di saat seperti itulah, Presiden Rusia Vladimir Putin membutuhkan sebuah game changer. Dan rudal Oreshnik mungkin bisa jadi jawaban. Dengan kemampuan perusaknya dan jangkauannya yang bisa mendarat hampir di seluruh ibu kota Eropa, rudal ini bisa jadi peringatan bagi Barat. Peringatan itu bahkan disampaikan langsung secara implisit oleh Putin pada Selasa 2 Desember 2025 lalu. Putin bilang dia sebenarnya tak mau berperang dengan Eropa. Tapi kalau kondisi mengharuskan, Putin siap-siap saja karena dia punya Oreshnik. Lalu bagaimana rudal Oreshnik ini bekerja? Oreshnik dalam bahasa Rusia artinya pohon hazel. Dinamakan hazel karena saat beberapa hulu ledak rudal ini dilepaskan, visualnya seperti pohon hazel. CSIS telah menggambarkan bagaimana cara rudal ini bekerja.
Cara kerjanya mirip RS-26 yang jadi varian dasar dari pengembangan teknologi Oreshnik. Sekarang coba bayangkan sebuah jarum super panas ditusukkan ke inti bangunan. Nah, seperti itulah cara kerja Oreshnik. Cara kerja Oreshnik bisa dibagi menjadi 3, dari struktur dan tahap peluncurannya, lintasan dan kecepatannya, lalu muatan dan mekanisme serangannya. Pertama, kita bahas struktur dan tahapan peluncurannya dulu. Jadi, Oreshnik adalah rudal dengan sistem 2 tahap roket pendorong yang menggunakan motor propelan padat. Di tahap pertama, roket pendorong pertama akan memberikan daya dorong awal untuk mengangkat rudal dari peluncur menuju atmosfer. Lalu di tahap kedua, setelah bahan bakar pertama habis, roket tahap kedua akan mengambil alih untuk membawa muatan lebih jauh ke atas melewati batas atmosfer sekitar 100 km di atas atmosfer. Nah, Oreshnik lalu mengikuti lintasan balistik yang melengkung tinggi hingga keluar atmosfer sebelum akhirnya kembali menukik tajam ke arah sasaran. Saat memasuki fase terminal atau fase menuju target sasaran, Oreshnik akan mencapai kecepatan ekstrim. Kecepatannya bisa mencapai Mach 10 atau sekitar 3 km per detik. Kecepatan hipersonik inilah yang membuatnya sangat sulit dideteksi dan dicegat sistem pertahanan udara. Barulah saat mendekati target sasaran, Oreshnik melepaskan hulu ledaknya. Dengan sistem MIRV atau Multi Independent Re-Entry Vehicle, rudal ini bisa melepaskan beberapa hulu ledak yang menyerang target berbeda dalam waktu bersamaan. Biasanya tiap hulu ledak membawa 6 submunisi. Saat submunisi menyebar, mereka terlihat seperti gugusan buah pohon hazel. Tiap hulu ledak Oreshnik bisa menjangkau sampai 5.500 km, mencakup hampir semua wilayah daratan Eropa. Dengan kecepatannya yang super cepat, Oreshnik sebenarnya tidak butuh banyak bahan peledak. Karena kekuatan Oreshnik sebenarnya ada pada energi kinetik murninya. Dengan kecepatan hipersoniknya, hantaman rudal Oreshnik ini sudah 4,5 kali lipat lebih dahsyat dari rudal SHUD konvensional. Total energi kinetiknya sampai 10,6 Joule, setara dengan suhu sedikit di bawah permukaan matahari pada pusat ledakan. Inilah alasan kenapa Rusia cukup menggunakan hulu ledak tiuran atau dummy saat menyerang Lviv. Tidak dengan hulu ledak konvensional maupun hulu ledak nuklir. Tanpa memicu radiasi nuklir, Oreshnik sudah bisa melumatkan fasilitas bawah tanah seperti bunker bawah tanah atau bangunan dengan 3-4 lantai di bawah tanah. Sebuah kekuatan yang bahkan Amerika Serikat pun tak bisa menangkalnya. Jadi, bisakah Amerika Serikat dan Sekutu Barat membendungnya? Untuk saat ini, mungkin tidak. Kita ambil contoh dari sistem pertahanan terbaik Amerika Serikat, Patriot PAC-3. Sistem pertahanan secanggih itu saja bisa kewalahan menghadapi Oreshnik. Karena kecepatan ekstrem Oreshnik ini bisa menciptakan plasma panas di sekitar hulu ledaknya yang bisa menyerap sinyal radar. Belum lagi kemampuan manuver non-balistiknya yang membuat lintasan rudal ini mustahil diprediksi. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah fleksibilitas Oreshnik. Dengan teknologi MIRV, saat Oreshnik meluncurkan hulu ledak nuklir, alarm nuklir Amerika Serikat mungkin tidak berbunyi. Sama seperti yang terjadi di Lviv pada 9 Januari 2026 lalu. Kini Oreshnik telah resmi diproduksi massal. 10 truk sistem Oreshnik dikabarkan telah bersiaga di Belarus, siap menjangkau target manapun di daratan Eropa. Bagi Putin, ini adalah cara melampaui batasan senjata nuklir tanpa harus benar-benar menarik pelatuk kiamat. Oreshnik adalah gertakan sekaligus bukti bahwa Rusia masih punya taring di tengah himpitan dunia. Lantas, mampukah rudal ini menjadi langkah skakmat dalam perang Rusia-Ukraina? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.